Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Trisna Purwadi. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman plus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Jadi banyak yang DM aku di Facebook, di Instagram, di TikTok menanyakan pengalaman aku dan semua riwayat ketunanetraan aku, teman-teman ya. Sebelum eh, menceritakan semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu teman-teman ya, supaya saya bisa semangat bikin konten-konten berikutnya. Em, jadi gini teman-teman, ada yang nanya, bang, abang tunanetranya dari kapan? Dari lahir atau baru? Jadi gini ceritain teman-teman ya, aku tuh eh, tunanetranya dari lahir, tapi tanpa ada riwayat apapun. Kan sekarang banyak teman-temannya ada glaukoma, ada katarak gitu. Nah aku nggak ada riwayat apapun. Jadi ketika dalam kandungan, ibu aku sempat terganggu ya teman-teman, kandungannya, dan itu bisa menyebabkan aku tunanetra, yaitu mengalami kebutaan teman-teman ya. Eh, aku tidak bisa menceritakan selengkapnya gimana kejadiannya. Yang jelas aku terganggu ketika di dalam kandungan teman-teman ya. Jadi pas lahir, uh, aku baru ketahuan bahwa aku mengalami kebutaan teman-teman ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa melihat cahaya ya. Yang mata yang kiri aku masih bisa melihat cahaya, walaupun emang yang kanan udah total dari lahir teman-teman ya, gitu. uh, Ketika beberapa hari setelah lahir itu baru ketahuan bahwa aku mengalami kebutaan teman-teman ya. Terus waktu umur 4, 5 tahun atau 6 tahun, aku juga sempat dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Waktu itu mau diobati teman-teman ya, mau coba dioperasi, didonor. Cuman hasil pemeriksaan aku udah nggak bisa didonor. Jadi emang syarafnya udah rusak ya teman-teman ya, syaraf-syarafnya. Tapi aku nggak pernah menyerah dengan semua keadaan yang menimpa diri aku, karena aku udah terbiasa teman-teman ya, dari kecil udah terbiasa eh, tanpa penglihatan. Aku alhamdulillah kayak kebiasaan, gimana ya, kebiasaan hidup tanpa penglihatan. Tapi aku selalu bersyukur karena orang tuaku sangat sayang terhadapku. Kedua orang tua sangat sayang, selalu melindungi aku dalam hal apapun itu teman-teman ya. Terus aku sekarang udah lulus dari tahun 2021. Awalnya aku gak ngira bakal sekolah ya teman-teman, karena mungkin karena dulu belum terkenal yang namanya SLB ataupun sekolah khusus gitu ya teman-teman. Ingat suatu cerita kejadian pas umur 5 atau 4 tahun, aku lihat teman-teman pada sekolah yang seumuran aku pada sekolah, ada yang ke SD, ke TK teman-teman. Aku pengen banget merasakan gimana ya Allah rasanya sekolah gitu ya, gimana sih belajar di bangku sekolah. Cuman aku hanya bisa membayangkan dan menghayal gitu teman-teman ya. Apalagi kalau pagi-pagi pas bangun tidur, aku suka dengar orang lain mau sekolah ya, dengar orang ibunya menyiapkan buat anaknya sekolah. Aku
aku kadang suka nangis teman-teman ya, suka, ya Allah kapan sih aku bisa kayak gitu, apakah aku bakal merasakan seperti itu gitu kan teman-teman. Dan mamaku suka selalu menyemangati aku, suka support aku, yang sabar ya nak, insya Allah kamu bakal sekolah gitu kan. Walaupun emang mungkin ya ketidaktahuan bahwa adanya sekolah khusus ataupun sekolah luar biasa buat aku sekolah, tapi ibuku selalu memberi harapan buat aku tuh, supaya aku tuh bisa punya mimpi, punya cita-cita ya teman-teman di umur segitu. Dan ketika waktu aku berobat ke salah satu rumah sakit di daerah Bandung, dan aku divonis nggak bisa diobatin karena syaraf aku udah rusak ya teman-teman ya, aku dikasih tahu bahwa ada sekolah khusus gitu ya teman-teman. Waktu itu hari kedua kalau nggak salah aku main ke sekolah tersebut yang ada di daerah Bandung. Aku ketemu sama guru yang emang mengajar para disabilitas gitu ya teman-teman. Di sana aku diberikan keterangan, diberikan support dari guru tersebut. Bahkan aku sering nanya ke guru itu, ibu gimana sih caranya aku bisa sekolah, dan gimana sih caranya aku cara menyatat pelajaran tersebut gitu loh. Dan dengan jawab senyum ibu guru tersebut jawab, katanya bisa nak, kamu bisa sekolah. Bahkan kan dia nanya alamat aku ya, alamat domisili kota aku, nanya katanya di sekitar kamu ada sekolah yang emang dikhususkan untuk disabilitas, yang dikhususkan untuk para kaum disabilitas yang punya keterbatasan sekolahnya gitu ya. Nah di sanalah aku kayak alhamdulillah gitu loh, kayak awalnya sih sebelum ibu guru yang di sekolah sana mengasih tahu, aku kayak apakah sekolah di sini aja kali gitu kan, supaya aku bisa sekolah, karena ibu nggak ngasih mungkin terlalu jauh ya, antara jarak dari Bandung ke Ciamis lumayan, apalagi aku tempatnya di Ciamis yang ujung ya teman-teman, di ujung. Jadi aku bertanya seperti itu, mama aku nggak ngizinin, kayak hati aku pengen banget merasakan belajar di bangku sekolah ya, pengen banget mempunyai teman-teman gitu ya, teman-teman dengan senasib ya teman-teman, yang senasib, yang emang sama-sama mempunyai nasib yang sama-sama disabilitas ya teman-teman. Nah, di sanalah guru itu mengasih tahu ke aku dan orang tuaku bahwa ada sekolah tuh yang di sekitaran aku, di sekitaran alamat aku. Di sana aku senang banget teman-teman ya, senang banget. Aku bakal ngerasain yang namanya sekolah. Aku bakal ngerasain yang namanya belajar di sekolah, di bangku sekolah. Aku bakal ngerasain yang namanya pendidikan teman-teman. Nah di sanalah aku langsung daftarin ya, dari sana ke sekolah sekitar aku, maksudnya sekitar rumah aku ya, yang mungkin nggak jauh banget, nggak deket-deket banget, sedang ya teman-teman, bisa ke akses, bisa kejangkau lah gitulah. Nah udah itu suatu hari aku bisa masuk teman-teman. Alhamdulillah aku bisa sekolah dari SD sampai SMA, dari kelas 1 SD sampai kemarin aku lulus kelas 3 SMA atau kelas 12 ya teman-teman.
Dan alhamdulillah aku bisa mendapatkan pendidikan yang emang benar-benar aku inginkan, pendidikan yang benar-benar aku impikan awalnya, yang aku ragu aku bakal mendapatkan atau enggak, dan akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan pendidikan tersebut ya teman-teman. Itu aku terima kasih juga, siapa tahu guru aku nonton ya teman-teman. Terima kasih Pak udah memberikan aku pelajaran yang emang benar-benar luar biasa lah, mendidik aku dari kecil sampai sekarang. Aku ibaratkan sekolah itu rumah kedua bagi aku. Nah gitu teman-teman ya, pengalaman aku, pertanyaan kalian mungkin yang udah lama menanyakan ke aku, mohon maaf aku baru bisa jawab hari ini gitu teman-teman. Dan gimana katanya Bang, di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat, apakah ramah disabilitas atau enggak? Itu sebenarnya tergantung kita ya teman-teman. Itu tergantung kita menempatkan diri kita dan menyikapi orang-orang yang apa ya namanya, apalagi orang-orang yang awam disabilitas ya teman-teman. Contoh, aku dulu waktu kecil sering minder teman-teman ya, sering minder, sering kayak aku bisa nggak sih seperti itu, aku bisa nggak sih bergaul sama masyarakat sekitar gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang bisa gitu teman-teman, karena aku bertekad aku harus bisa gimana caranya gitu kan teman-teman, dan harus bisa menyesuaikan, harus bisa beradaptasi, apalagi kalau misalnya di perkotaan teman-teman ya, harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan lah ketika kita bergabung dengan masyarakat sekitar gitu teman-teman. Apakah aku pernah dibully? Itu sering teman-teman ya, aku sering dibully, apalagi pas waktu belum sekolah. Bukan hanya anak, bukan orang dewasa, bukan orang lansia, itu tanpa mengenal itu aku udah merasakan semuanya teman-teman ya. Tapi kita jangan melawan bulian tersebut, jangan melawan apa ya, dengan cara ketidakbaikan. Justru kita harus bisa melawan dengan respon yang baik gitu teman-teman. Apalagi kalau aku teman-teman lagi main sama teman-teman yang awas gitu, kadang lupa pada kekurangan keterbatasan aku teh. Nah ketika ada yang membuli, bukan sedih teman-teman, kita nggak harus sedih, justru kita harus terima kasih ke orang tersebut. Ada yang mengingatkan bahwa emang aku tuh punya keterbatasan gitu teman-teman ya. Tapi ya alhamdulillahnya respon keluarga dari kecil sampai sekarang, aku selalu mendukung dalam hal apapun, kecuali mungkin yang nggak baik bagi diri aku sendiri ya teman-teman. Mereka juga yang nggak mau gitu teman-teman ya, karena banyak di luar sana, bahkan ada teman aku juga sebagai yang dia disabilitas tapi orang tuanya nggak terima ya teman-teman dengan kekurangan anaknya. Kita harus bersyukur kita masih ada yang sayang terhadap kita, orang tua kita, keluarga kita. Ada sebagian orang yang emang nggak bisa menerima takdir orang tuanya, bahkan mungkin yang tunanetra baru, ada juga yang mungkin terlalu shock ya teman-teman ya. Ada juga yang tidak menerima keadaan, tidak mau menerima apa yang udah ditakdirkan sama Allah gitu teman-teman ya. Terus aku selama sekolah teman-teman alhamdulillah suka dikasih saran, suka dikasih pelajaran yang emang bener-bener aku terapkan di kehidupan aku saat ini teman-teman.
gitu teman-teman ya. Jadi begitulah cerita aku. Mungkin teman-teman juga pada pada penasaran ya teman-teman, karena kalian menanyakan sesuatu hal yang gak aku jawab, mungkin pada penasaran teman-teman ya. Mungkin ini saatnya, ini kesempatannya aku untuk menjawab. Aku gak langsung jawab di hari itu, di jam itu, karena mungkin aku harus mempersiapkan, karena aku takut salah jawab ya teman-teman. Seperti itu. Dan alhamdulillah, oh iya, ada juga yang menanya, katanya, "Bang, gimana sih ketika abang beraktivitas di rumah ataupun di luar?" katanya gitu ya. Aku aktivitas biasa aja teman-teman ya. Aku aktivitas di rumah biasa aja. Jadi gimana ya, kayak gimana kalau misalnya kita udah terbiasa dengan tempat aku. Tapi aku juga kalau misalnya tempat baru itu emang harus beradaptasi lagi ya teman-teman ya. Nggak langsung aku bisa mengenal kamar mandi, misalnya kamar mandi atau kamar di mana, ruang makan di mana, dapur di mana. Jadi emang harus beradaptasi dulu, harus bisa mengenal tempat dulu. Jadi supaya aku bisa aktivitas seperti biasa, harus mengenal dulu tempatnya. Kalau misalnya itu di tempat yang baru, kalau misalnya di luar teman-teman sama juga. Apalagi di sekitaran rumah aku dari kecil nggak pernah pindah rumah teman-teman ya. Jadi aku dari kecil emang di sini, jadi udah terbiasa kayak misalnya ke warung ataupun ke tempat-tempat lain kayak di luar, kayak misalnya di ke tempat-tempat itulah yang di sekitar rumah, ke masjid misalnya. Aku alhamdulillah udah tanpa ada tanpa ada orang yang harus mendampingi aku emang terbiasa sendiri dari kecil teman-teman ya gitu. Terus gimana sih lingkungan sekitar, orang-orang yang ada di lingkungan sekitar? Alhamdulillah dia memperlakukan aku kayak orang biasa teman-teman ya, kayak nggak memperlakukan aku kayak orang yang lemah, memperlakukan aku orang yang nggak bisa apa-apa, tapi mereka memperlakukan aku kayak orang yang biasa aja, yang pada umumnya gitu teman-teman ya. Bahkan kita sering bercanda kayak orang-orang biasa aja teman-teman ya. Jadi nggak ada mungkin keraguan dalam berteman, keraguan dalam bersosial. Aku tuh ya udah gitu, biasa aja teman-teman ya, seperti itu. Terus pengalaman aku sekarang, aktivitasnya apa sekarang, aku setelah lulus sekolah rencana sih mau kuliah teman-teman tahun kemarin ya, pas 2021. Cuman ada suatu dan lain hal yang belum bisa aku capai impian aku. Insya Allah ke depan doain aja teman-teman ya, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu teman-teman. Itu. Dan masa percintaan, ada yang komen seperti itu juga. Itu mah sensitif ya teman-teman ya. Masa percintaan itu normal, seperti orang biasa teman-teman. Kayak kita ada yang nanya, "Bang, kalau misalnya abang jatuh cinta gimana menyikapinya?" Sama aja teman-teman ya. Yang kurang di diri kita itu cuman mata doang, hati, pikiran, perasaan itu sama, gak ada yang beda gitu ya teman-teman, gak ada yang beda. Cuman kita mungkin dikasih kebutaan, tapi itu semua mungkin ada hikmahnya teman-teman. Dan di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Itu yang aku terapkan di prinsip aku ya teman-teman. Jadi orang itu diberikan kekurangan, pasti diberikan kelebihan juga di balik kekurangan tersebut ya teman-teman. Dan
aku juga sadar mungkin di balik semua ini pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah yang Allah persiapkan untuk aku, teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi oh iya, ada juga yang nanya, Bang gimana sih abang ketika menggunakan handphone? Aku menggunakan handphone biasa teman-teman, handphone yang nggak ada handphone khusus buat tunanetra, nggak ada. Tapi kita menggunakan aplikasi tambahan, yaitu screen reader atau pembaca layar teman-teman. Baik itu di handphone, baik itu di laptop, aku menggunakan pembaca layar teman-teman gitu ya. Dan yang menanyakan gimana sih waktu sekolah cara mencatat pelajaran, ada ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu sekarang ya teman-teman, itu udah umum, udah banyak. Kita tuh menggunakan Reglet, yang namanya Reglet itu buat disabilitas itu membaca dan menulis. Hurufnya itu timbul ya teman-teman, timbul kayak gimana ya, kayak parudan kelapa gitu teman-teman ya, cuman nggak tajam gitu teman-teman. Jadi kita tuh menggunakan alat tulis itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan pokoknya mah jadikanlah sebuah kekurangan itu jadikan sebuah kekurangan itu menjadi menjadi kita tuh harus bisa memberikan orang lain tuh gimana ya teman-teman ngejelasinnya. Jadikan sebuah kekurangan itu menjadi kelebihan. Jadi maksudnya menjadikan sebuah kekurangan itu menjadi kelebihan itu, jadi di setiap aku nggak bisa lihat misalnya, tapi kelebihan aku bisa jalan gitu. Aku masih bisa mengekspor tempat, masih bisa mengekspor lokasi. Contoh, kalian coba merem sedetik aja atau semenit aja, terus kalian jalan pasti ragu. Tapi kami sebagai disabilitas, walaupun misalnya kami kaum gelap, kami bisa berjalan tanpa mata teman-teman ya. Nah gitu. Dan jangan menjadikan sebuah kekurangan itu jadi sebuah hambatan. Keterbatasan bukanlah suatu hambatan untuk kita berkarya, untuk kita meraih cita-cita, untuk kita beraktivitas, bersosial. Tanpa mata pun kami bisa teman-teman ya. Jadi mungkin segitu pengalaman saya, terutama pengalaman aku ya, seorang disabilitas netra, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang masih penasaran, masih ada yang belum aku jawab, kalian komen aja di bawah video ini teman-teman ya. Insyaallah next time, lain waktu bakal aku jawab itu teman-teman ya. Dan ada pesan juga buat teman-teman khususnya disabilitas netra. Jangan pernah menyerah, apalagi tunanetra yang baru. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah sebuah kekurangan ini kita tuh akhir dari semuanya, akhir dari segalanya. Justru ketika kalian misalnya tunanetra yang baru, jadikan sebuah kekurangan itu menjadi awal perjalanan hidup kita. Itu ya. Dan sekarang banyak sekolah-sekolah yang menyediakan disabilitas, kampus yang menyediakan disabilitas, banyak teman-teman ya. Jadi kita jangan pernah menyerah, kita harus semangat, harus optimis, dan kita juga punya punya perjalanan yang harus kita
lewati dan kita kita jalani, karena hidup kita itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kesenangan, tapi hidup kita tuh harus bisa melewati rintangan yang ada di depan, teman-teman ya. Seberat apapun rintangan, kita yakin kita bisa melewati rintangan tersebut, karena Allah tidak akan memberikan rintangan di luar batas kemampuan umatnya. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara teman-teman ya. Aku sekedar menjawab pertanyaan teman-teman semuanya dan menceritakan pengalaman aku waktu kecil dan pas aku sekolah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, komen aja di kolom komentar di bawah video ini teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.